Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Sistem Informasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu konsep yang sangat penting dalam sistem informasi, yaitu alur kerja sistem informasi. Materi ini sangat penting karena hampir semua sistem, baik sederhana maupun yang kompleks, bekerja dengan pola yang sama, yaitu bagaimana data diolah menjadi informasi. Ada tiga yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, konsep dasar alur sistem informasi. Yang kedua, contoh alur sistem. Yang ketiga, pentingnya modal IPO. Kita langsung ke poin pertama, yaitu konsep dasar alur sistem informasi. Dalam sistem informasi terdapat suatu model dasar yang disebut dengan input, proses, output, atau disingkat dengan IPO. Model ini menjelaskan bagaimana sebuah sistem menerima data, mengolah data, kemudian menghasilkan informasi dari data tersebut. Konsep ini digunakan hampir di semua sistem informasi, mulai dari sistem kasir, sistem akademik, sampai sistem perbankan. Dengan memahami model ini, kita bisa memahami bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan. Kita lanjut ke bagian pertama dari IPO, yaitu input atau data masuk. Input adalah data mentah yang dimasukkan ke dalam sistem. Data ini belum memiliki makna sebelum diolah. Contohnya dalam sistem kasir, misalnya input bisa berupa data barang yang dibeli, jumlah barang, dan harga barang. Hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan adalah kualitas input. Kalau data yang dimasukkan salah, maka otomatis informasi yang dihasilkan juga salah. Ini dikenal dengan istilah gearbag in, gearbag out. Setelah data dimasukkan, sistem akan melakukan yang namanya proses atau pengolahan data. Proses adalah kegiatan mengolah data menjadi informasi. Proses ini berupa perhitungan, penyimpanan, atau pengolahan data lainnya. Contohnya, sistem menghitung total harga, kemudian menyimpan data transaksi ke dalam database, atau mengelompokkan data pelanggan. Nah, disinilah peran teknologi sangatlah penting karena proses dilakukan secara cepat dan otomatis. Setelah proses selesai, sistem akan menghasilkan output atau informasi. Jadi, output itu adalah informasi yang sudah memiliki makna dan dapat digunakan oleh pengguna. Contohnya seperti struk pembayaran, laporan penjualan, atau informasi transaksi. Output inilah yang dimanfaatkan untuk membantu manusia, membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu contoh alur sistem. Contoh pertama adalah sistem kasir di toko atau minimarket. Ketika kita membeli barang, kasir akan memasukkan data barang, jumlah barang, dan harga barang sebagai input. Kemudian sistem akan memproses dengan menghitung total harga, kemudian menghitung kembalian, dan menyimpan transaksi. Hasilnya adalah output berupa struk pembayaran dan informasi total belanja. Dari contoh tadi yang saya sampaikan, kita bisa melihat bahwa semua sistem memiliki pola yang sama, yaitu input, proses, dan output. Inilah yang membuat konsep IPO sangat penting dalam memahami sistem informasi. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, pentingnya model IPO.
Model IPO sangat penting dalam sistem informasi karena dengan memahami model ini, maka teman-teman bisa memahami cara kerja sistem, menganalisis sistem, bahkan merancang sistem yang baru. Model ini juga membantu kita menemukan kesalahan dalam sistem. Tugas pertemuan 5. Untuk tugas pada pertemuan ini, silakan gunakan contoh sistem informasi yang sudah teman-teman pilih sebelumnya. Kemudian jelaskan alur kerja sistem tersebut berdasarkan konsep tadi, input, proses, dan output. Tuliskan data apa yang menjadi input, bagaimana prosesnya, dan apa output yang dihasilkan. Jawaban cukup sekitar 7 sampai 10 kalimat dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Dengan memahami konsep IPO, input, proses, dan output, kita dapat melihat bahwa sistem informasi sebenarnya bekerja dengan cara yang sistematis dalam mengolah data menjadi sebuah informasi. Baik, itu saja untuk materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.